Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host, this is Adpin in the house. So, apa kabar semua sobat Kanu dimanapun kalian berada? Terima kasih sudah mendengarkan podcast FWB Podcast sejauh ini. Kalau nggak ada kalian ya nggak bisa survive gue. Apa ya? Gue mau bilang apa ya? Jangan lupa sebelum dengerin podcast ini, coba dengerin episode kemarin gue bersama Sisil. Kemarin gue cerita sedikit. Kemarin gue ngomongin tentang FWB toxic. Di sana bener-bener dibedah banget. Kemarin kita berbagi perspektif tentang pandangan hubungan, gimana caranya menjalin hubungan agar sehat, nggak toksik, entah apapun hubungannya itu. Sebuah hal yang bisa kita simpulkan pada episode kemarin gue bahas sedikit di sini adalah lo harus memiliki sebuah komunikasi yang baik terhadap pasangan lo. Jika lo nggak bisa membuat atau memiliki komunikasi yang baik kepada pasangan lo, ya hal-hal ataupun apapun itu bisa terjadi gitu. Entah contohnya selingkuh lah, cheating di belakangnya, ataupun ya bermacam-macam lah faktornya. Jadi makanya sebuah hubungan yang baik, sebuah hubungan yang sehat ketika komunikasi dua arah itu berjalan dengan baik. Terciptanya hubungan harmonis ketika komunikasi itu mendapatkan sebuah hal ataupun sampai di titik temu yang oke untuk berbincang. Karena kalau misalkan lo sendiri pun nggak bisa berkomunikasi, seperti yang gue bilang tadi, pada akhirnya ya lo akan pusing dan akan jalan sendiri-sendiri aja gitu loh. Lo nggak tahu nih pasangan lo tuh maunya apa, pasangan lo tuh maunya gimana gitu. Nah, makanya kadang hal yang bikin kita enggan ataupun segan untuk berkomunikasi adalah ketika kita sudah menyuarakan mau kita sudah menyuarakan hak kita kepada pasangan kita, tapi dia itu membalas ke kitanya adalah hal yang gak baik gitu loh. Entah responnya buruk, entah responnya yang marah-marah. Ya serba salah sih kadang. Kita ngomong dianya begitu, gak ngomong lebih salah kitanya ngebatin. Nah, tapi pada akhirnya ya lo harus bisa sih nerima kalau misalkan lo udah sampai di hubungan toksik. Ya just like kayak ya udah bilang aja kalau misalkan kita udah nggak works nih, hubungan kita udah nggak berjalan dengan sesuai kaidah ketika kita harus berhubungan. Karena udah nggak ketemu aja gitu loh, titik temu dari komunikasi pun itu udah nggak ada gitu loh, intimasinya nggak ada, intimate-nya juga udah nggak ada. Jadi untuk apa lagi lo lanjutin nggak sih? Tapi kalau misalkan berlandaskan rasa sayang, ya susah sih. Tapi kadang gue sempet beberapa waktu lalu sempet nonton film Bucin. Sorry gue nggak promosi, cuman gue nonton aja gitu. Di sana gue banyak belajar bahwasanya ketika lo sedang menjalankan sebuah hubungan dan ketika hubungan lo sudah nggak works, just let her go, or just let him go gitu loh. Biarin aja gitu loh, dia cabut atau dianya tinggalin atau lo yang ninggalin dia. Karena susah gitu loh. Walaupun emang lo sayang, sekuat apapun lo berjuang, kalau pada akhirnya emang dia bukan untuk lo dan bukan untuk jodoh lo juga ya percuma aja gitu kan. Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga gitu loh. Lebih baik hal-hal seperti itu lebih lo lampiaskan
atau lo jadikan sebuah hal yang positif gitu loh. Ya jangan sampai hal yang negatif ngebuat lo kayak jadi anxiety ataupun lo jadi stres. Itu jadi kayak nggak baik juga buat perkembangan mental lo. Gitu aja sih. Anjing, pembuka 5 menit, bacot banget gue. Tapi nggak apa-apa sih, emang ya namanya juga monolog kan. Jadi kayak ya semoga aja lo masih pada senang dengerin gue nggak bacot. Oke, kita bakal bacain cerita. Jadi selamat datang di Kamis Gerimisnya Overheard FVB. Jadi langsung aja. Udah ada satu cerita yang gue rasa cukup menarik untuk gue bacakan di sini. Oke, begini ceritanya guys. Bentar-bentar, banyak panjang banget. Halo, kenalin namaku ini. Maaf banget pakai second account supaya aman aja. Oke. Oh iya, maaf juga kalau aku pakai screenshot gitu supaya enak aja bacanya. Oke, di sini aku mau cerita perihal FWB aku dulu. Yang waktu zaman itu bisa dibilang ya hubungan tanpa status. Belum kenal istilah FWB. Masalahnya dulu ya udahlah. Oke, gue jalanin hubungan itu sekitar 4 tahun. And so begini ya ceritanya. Aku kenal cowok itu sekitar tahun 2013-an. Dia temen SMP aku sampai SMA. Bedanya waktu itu kita itu satu kelas. Nah, namun pas waktu SMA kelas kita tetanggaan. Deket banget sih. Sebut saja dia si A. Oke. Kita udah menjalankan hubungan FWB sekitar 4 tahunan gitulah. Ya lumayan lah. Dan jujur ya, dia tuh emang tipeku banget gitu. Dan waktu itu cowok itu dia pinter, anaknya manis, ya good boy lah. Cakep, cukup most wanted juga gitu. Maksudnya dia dicari-cari lah ya. Tapi ternyata good boy itu bukanlah suatu jaminan juga ya. Oke, awal kenal dia sering chat aku sih waktu itu lagi zamannya BlackBerry Messengers. Sampai akhirnya dibilang kita tetap begini HTS aja ya. Tapi nggak tahu nanti. Ya pada akhirnya aku iyain aja sih karena emang belum yakin untuk ke tahap ngomong, ke tahap pacaran, dan jujur aja kalau aku emang udah tertarik dengan dia sejak awal ketemu. Dia ngomong gitu kayak ngasih aku secuil harapan. Dan oke lah. Oh iya, kita FBB without nyentuh doang sih. Dia pernah tidur-tidur gitu di bangkuanku tapi nggak sampai kemana-mana. Tapi lebih ke bentuk benefits lainnya. Karena si A ini adalah bintang kelas, jadi aku mau dia buat dukung sisi akademisku juga selain sisi fantasiku. Oke. Di paragraf pertama ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya benefit yang dia alami ataupun benefit yang dia rasakan pada waktu itu gak selalu tentang hubungan seks ataupun penetrasi. Salah satu contohnya adalah si cowok ini adalah orang yang pintar dalam kelas atau bintang kelas, bukan bintang porno nih, sorry. And then ya mungkin si ceweknya ketika cowoknya juga memberikan sebuah benefit ke fantasinya si cewek ini juga ingin mendapatkan benefit di dalam hal akademis. Jadi makanya kan benefit itu luas. Jadi kayak ya selagi bisa memberikan sebuah benefit satu sama lain ya kenapa enggak kan. Jadi lanjut nih paragraf kedua. Oke, waktu berjalan kita move ke aplikasi Line dan WhatsApp. Tapi kita nggak saling follow di sosmed lain seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dia juga kesannya nggak mau dan nggak ada niat juga gitu. Ya udahlah. Akhirnya aku bentar. Akhirnya mana nih anjing hilang. Ya udah, aku nggak maksa sih. Berada dalam hubungan ini semakin buat aku suka sama dia. Walaupun dia orangnya terlalu dan amat cuek dan judes gitu. Dan juga cukup pemarah ternyata. Aku coba terima aja. Tapi anehnya di sini cuma aku sebagai penyuplai benefitnya sampai sekarang. Aku juga masih bingung. Mungkin
bisa jadi benefits yang dia beri berupa pelajaran hidup kali ya. Keanehan pun mulai bermunculan setiap dia perlu, dia cari aku selalu ready dan standby. Yang malahan selalu aku yang berinisiatif duluan. Selalu first move karena dia cukup pemalu gitu. Jadi aku yang lebih open lah ya. Dan ya aku juga ngasih perhatian sih ke dia. Suka kasih surprise segala macem. Nanyain problemnya dia. Jadi tempat dia untuk berkeluh kesah dan lain-lain. Tapi anehnya siapa aku perlu dia meski sekedar buat ngobrol atau chatting doang. Apalagi minta tolong yang lain bawaannya gak pernah mau. Sibuk lah, gak pernah happy. Marah mulu. Soalnya aku jadi pengganggunya aja gitu. Dalam artian ya ngerepotin gitu loh. Dia itu orangnya acuh, kasar, apatis dan sebagainya. Dia selalu balas, aku pikir siapa. Ganggu aja tahu. Sorry chat kamu tenggelam, cari yang lain aja, aku nggak bisa dan lain-lain. Untung-untung chat aku dibalas. Lebih-lebih dibalasnya on time dan kalaupun dibalas pasti selalu pendek dan agak kasar. Juga paling pas ada maunya aja dia baik dan cukup friendly. Padahal aku selalu fast respon dan prioritaskan dia. Bahkan saat aku lagi down, dia malah semakin menyudutkanku dan senang aja. Bukan menghibur, syukur-syukur support, what the fuck this guy. Wow. Dan gilanya perasaan suka aku makin nyata nih. Karena sejak awal dulu sudah komit bila salah satu pihak atau keduanya mulai ada suka harus bilang dan diskusikan bagaimana ini nanti jadinya. Aku bilang gitu ke dia dan dia jawab, aku anggap iya karena sambil ngangguk. Serius parah ya tuh cowok. Kayak ice cube aja gitu, dingin tapi bedanya agak luluh-luluh. Nah di tahun kedua kalau gak salah aku nyatakan suka sama dia. Awalnya sih live nih, tapi nggak direspon. Dianya pergi aja gitu, nggak tahu ada masalah apa sama telinganya. Karena sejak awal aku sudah merasa akan baper sama dia duluan. Aku coba lagi spontan aja, tapi via chat dan itu pas aku udah lagi makan di luar. And then sore hari aku coba lagi spontan aja, tapi sorry. Sore hari aku chatting sih lah. Oke, pas sore hari nih, sorry kita ulang ya. Pas sore hari aku chatting lah si A ini. Jujur aku suka sama kamu. Kalau kamu gimana? Nunggu balasannya dengan deg-degan banget gila. Dan sekitar 10 menitan dia balas impossible. The caps lock. Sikat banget tapi nusuk nafsu makanku hilang seketika parah sedih banget. Tapi udahlah. Pura-pura oke aja. Nangis sih pas sendiri. Besoknya dibilang seperti ini aja dulu. Padahal aku udah mau stop. Dia gak mau. Sekolah dia gak mau lepas aku. Tapi dia juga gak mau aku hadir. Aku kayak bayang-bayangnya aja gitu. Yang harus selalu ada tapi yang gak berdampingan. Jujur susah untuk berpura-pura pada jujur susah untuk berpura-pura padahal nggak ada rasa. Tapi untungnya aku pintar menyebabkan perasaan. Like everything is fine. Jujur dia my first love. Bucin sekali kalau aku udah suka sama orang. Buta. Blind. Oh iya, BTW juga ada harus lain. Kalau kita ini mulai suka atau tertarik pacaran dengan orang lain harus bilang ya. Seperti supaya enak aja gitu. Apalagi kalau udah pacaran, supaya jatuhnya nggak menimbulkan salah paham dan nggak cheating ataupun selingkuh aja. Dia juga iyain nih Oke, prinsipku tetap nggak mau mengambil punya orang meski masih tahap PDKT pun. Janganlah, karena setiap orang punya hati dan rasa jealous juga apapun dia. Nah, di sini nih aku nggak suka banget karena tahu-taunya setiap dia dekat sama orang atau pacaran dia nggak pernah ngomong sama aku. Aku selalu tahu kabar itu dari mulut orang lain. Udah lain dan pernah ngomong sama aku selalu tahu kabar. Udah lain dan WhatsApp kayak asrama cewek gitu. Aku terima aja hak dia, tapi jujur aku kaget ternyata cukup alas juga mainnya. Outernya sih innocent gitu, but innernya fuckboy. Gak nyangka mereka jalan bareng, main bareng, nonton film, have fun dan sampai ada IG story. Ceweknya kebetulan yang kita saling follow gitu. Aku lihat semua sendiri saling rangkul, nempel, pipi, gelenjotan, apa sih? Gelendotan anjing. Pelukan lah dan lain-lain. Parah, beda banget perlakuannya kalau sama aku. Aku emang gak berperfeksi gitu-gitu sih. Tapi cobalah respon aku, hargai usaha aku. Dasar emang guguk nih cowok. Tiap aku ajak jalan atau nonton nih, cowok gak mau. Dia juga gak pernah ngajak aku.
apalagi jalan bareng. Tapi ketika sama cewek lain dia oke mulu. Aku coba biarin, kupikir bakal berubah, ternyata enggak. Dia nggak pernah ngomong jujur sekalipun. Jadilah pas mau tamat SMA tahun 2018 lalu, aku akhiri saja. Lelah banget. Aku ngomong bla bla bla, dia kayak pasrah aja. Ya udahlah, we stop. Dia hapus WhatsApp, lain aku, dia ganti nomor, terus kontak kita. Malah dia yang dulu ngapus, ninggalin jejak. Aku nggak mau ngeblok karena malah semakin susah lupain. Maunya lupa dengan sendirinya aja. Dan pesan untuk kita semua nih guys, ya kalian boleh berjuang duluan first move, tapi jangan sampai berjuang sendirian. Kalian harus lihat orang yang diperjuangin itu udah mengiringi atau setidaknya sudah mengikuti lo. Terlebih dia yang balik perjuangin lo. Jangan sampai lo udah berusaha ngelit tapi ujungnya pas lo balik lo baru sadar lo cuma sibuk sendirian. Gak ada siapa-siapa, sedangkan dia malah ngelit dan nge-treat orang lain dengan sangat baik. Sumpah aku ngerasa sih jatuh cinta sendiri bakal jauh lebih sakit daripada putus sama pacar. Sampai sekarang I don't turn into any kind of relationship. Belum ada yang serak aja gitu. Padahal I'm trying to ikhlas and then udah move on juga. So mau cari di luar aja lah nanti. Anyway aku udah jalan semester 5 kuliah jadi anak Vkon. Vkon itu apa ya? Fakultas Ekonomi kali ya. Oke lah skip. Dan sekarang si A ini kuliah juga di merantau keluar. Tahu kabar ya teman. Bagus deh. And by the way, makasih ya Min udah baca story ini. Belum ada yang tahu loh ini satupun. Maaf panjang banget dan ruwet. Emang begitu aja, emang begitu adanya. Aslinya sih lebih melintir lagi. Pokoknya sukses terus. Love deh buat podcast dan akun ini juga buat adminnya. Bercanda ya, anjing. Stay safe and healthy. BTW aku suka banget dengar suaranya Min. Enak banget. Deep gitu. Min, tapi siapa tahu. Enggak Min. Maaf bercanda lagi. Sekali lagi thank you so much ya Min. See you. Oke, I want to say thank you buat kontributor yang sudah mengirimkan ceritanya dan bercerita di direct message di over.fb. Oke, kita kasih advice sedikit-sedikit dan gue bakal ngasih perspektif tentang pandangan untuk cerita ini sih. Oke, kita bahas bedah dulu ya. Benefit. Kita kalau misalkan tarik lagi dari awal adalah mereka menjalankan hubungan, tapi benefitsnya mungkin dari cerita ini sih nggak ada yang ngewe gitu ya. Mereka cuma kayak saling support satu sama lain aja. Tapi anjingnya adalah cowok ini nggak bisa memberikan sebuah kepastian gitu loh ke cewek ini gitu loh. Tapi emang ya susah sih kalau sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak baik, dan gue rasa cerita ini tuh masuk ke dalam toxic gitu loh. Sama seperti episode lalu yang gue ngobrol sama Sisil, hubungan toxic adalah ketika kita baper dengan seseorang, yang seperti let's say gue bilang ketika kita baper sama orang tapi orang itu nggak baper sama kita. Dan yang lebih salahnya adalah ketika kita menuntut orang itu juga untuk baper sama kita. Dan itu parah cuy. Itu toxic banget gitu loh. Apalagi ketika lu udah timbul rasa yang namanya obses untuk memiliki. Itu salah sih. Kadang susah gitu loh. Ketika perasaan lo yang udah gak bisa dibendung lagi, ketika perasaan lo yang udah gak bisa kuat untuk ditahan untuk sedikit pun gak ngerasa kayak oke lah, lo just friends to me gitu loh. Lo cuma teman doang buat gue. Tapi yang namanya hati itu kalau udah punya perasaan sama orang tuh susah banget gitu loh. Even teman lo sendiri, even FWB-an lo, kalau ketika kita udah sayang sama orang, ketika kita udah interest sama orang, ketika kita udah kayak punya ekspektasi terhadap orang itu, punya hope ya. Jangan sampai nih ketika lo udah punya itu semua, lo malah menuntut dia untuk jadi milik lo gitu loh. Komunikasi adalah kunci, benar. Ketika lo udah ngomong, ketika lo sudah menyuarakan seperti yang gue bilang di awal tadi, ketika lo sudah berbicara dan sudah menyuarakan apapun yang lo rasakan, tapi ketika lo nggak mendapatkan feedback yang baik gitu, ataupun nggak mendapatkan feedback yang sesuai, ya just like kayak let him go gitu lo, tinggalin aja anjing.
Lo harus sadar aja gitu loh. Kalau misalkan bener kata lo juga gitu loh. Ketika lo menjalankan sebuah hubungan, lo juga harus berdua gitu loh. Berdua cuy, bukan sendiri gitu loh. Perjuang tuh berdua, bukan sendiri. Buat apa lo perjuangin orang ya perjuangin sama lo gitu. Setidaknya merespon lo lah. Capek cuy. Lo akan sampai di titik dimana kayak ya gue bakal capek aja gitu loh. Lo nggak bisa sadar lo udah terlalu toksik, lo nggak bisa cintain diri lo sendiri kalau misalkan lo terlalu kayak gitu untuk kepada orang gitu. Padahal orang itu juga biasa aja sama lo, malah nggak kayak ngerespon ataupun gimana. Itu sih makanya nih sekarang yang buat kita sedih adalah bukan perasaan kita ke dia gitu loh, tapi ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Entah apapun itu, ketika kita suka sama orang, ketika lo ada perasaan sama orang, ketika lo nyaman sama seorang, ketika lo punya perasaan dan orang itu merespon, please, gue tahu gue pun mungkin suka yang berekspektasi lebih gitu loh. Gue adalah pribadi yang suka menaruh ekspektasi tinggi terhadap seseorang gitu loh. Tapi in the end gitu kan kayak lo juga harus sadar bahwasanya ada yang namanya realita gitu loh. Dan lo harus siap ketika ekspektasi yang lo bangun, ekspektasi yang lo agungkan, ekspektasi yang lo rencanakan nih, ketika realitanya tidak seperti sebagus ekspektasi lo juga harus bisa nerima gitu konsekuensinya gitu loh. Lo akan kecewa cuy, apapun itu. Makanya kan kayak kita tuh nggak boleh terlalu apa ya, terlalu bergantung sama orang lah. Even FWB pun juga kayak kita harus sadar bahwasanya just like kayak dia cuma teman kita doang. Dia bisa pergi kapanpun, dia bisa cabut dari hidup lo, dia bisa berubah 180 derajat dari hari ini, mungkin besok nggak tahu kapan. Dan lo harus bisa nerima dan harus siap kalau misalkan sewaktu-waktu hal itu terjadi dalam hidup lo. Jangan sampai ketika lo udah naruh ekspektasi yang tadinya baik, ketika yang tadinya hubungannya lancar, tiba-tiba dia cabut atau ghosting tanpa sepengetahuan lo, tanpa alasan yang jelas. Gue yakin lo bakal sakit banget cuy. Walaupun ghosting adalah salah satu cara untuk meninggalkan dari hubungan yang toksik. Entah itu pacaran, entah itu FWB-an. Dan mungkin ada juga yang pernikahan toksik ketika mereka sedang menjalankan sebuah bahtera rumah tangga yang toksik. Jauh banget nih gue nih. Ya mungkin salah satunya mungkin ada yang cabut aja gitu. Misalkan 3 bulan gak dinafkahin ya tiba-tiba cerai ya kan. Mungkin banyak banget sih di luar sana. Makanya nih, buat lo semua, yuk kita sama-sama untuk sadar, pakai logika lo untuk menahan ekspektasi lo yang tinggi. Kalau kata gue Fariman, lo boleh punya cita-cita, lo boleh punya ekspektasi, tapi yang kelihatan gitu, yang langitnya kelihatan gitu loh, yang bisa lo gapai. Karena ketika lo terlalu lebih berekspektasi, ketika realitanya nggak sampai ke sana, ya lo bakal sakit dan lo akan jatuh sih. Tapi kalau misalkan lo yang tipikal yang nggak bisa nerima, ambis boleh cuy, nggak ada yang larang. Berjuang boleh, tapi ingat, berjuang tuh bersama bukan sendiri. Anjing. Jangan sampai deh ya. Lo juga harus tahu batasan lo juga harus tahu mental lo seperti apa. Lo juga harus bisa punya rasa empati ke diri lo sendiri. Lo juga harus bisa nerima bahwasanya banyak hal-hal yang emang lebih penting untuk diperjuangkan gitu loh. Entah pendidikan, entah orang tua lo, entah karir lo sendiri. Jangan sampai hal-hal yang kayak gini bikin toxic dan ngerusak semuanya gitu loh. Ngerusak image lo, ngerusak citra lo di mata masyarakat, di mata teman-teman lo karena toxic orang ini. Karena banyak loh orang ketika menjalankan hubungan toxic. Yang bikin gue keselnya adalah ketika misalkan gue punya temen toxic nih. Ketika gue punya temen yang pacarnya toxic. Itu anjingnya adalah ya mereka ngadunya ke kita-kita doang gitu. Maksudnya kayak ngadunya ke gue misalkan. Terus gue sadar kayak lo udah tahu hubungan lo toxic gitu. Kenapa lo masih lanjutin gitu loh? Ya kan gue sayang. Ya sayang juga kan harus ngeliat gitu loh. Wah, lo harus waras lah. Jangan seakan-akan mengatasnamakan sayang tiba-tiba lo jadi orang bego gitu loh. Sama halnya kayak ketika lo mau hubungan seks, having sex, nggak boleh cuy bawa menjual kata sayang. Anjing, kacau banget sih.
intinya kalau misalkan mau berhubungan seks pun juga harus mempunyai sexual consent yang jelas, sama-sama mau. Jangan sampai nantinya menjadi kayak toxic juga gitu loh. Ya semoga itu sih. Jadi pada intinya adalah berjuang itu berdua, selalu beriringan. Ambisi boleh, ekspektasi boleh, tapi yang kelihatan, yang wajar. Punya perasaan sama orang lain boleh, entah even itu sama FWB kita pun boleh, nggak ada yang larang. Karena kan rasa itu nggak bisa dilarang gitu. Jangan sampai juga hal-hal yang udah dibangun, hal-hal yang udah direncanakan, hal-hal yang udah dibangun ekspektasi dengan ekspektasi realitanya nggak ada. Nanti lo akan bikin sakit sendiri gitu loh. Dan yang terakhir adalah lo harus bisa terima ketika lo menjalankan sebuah hubungan toksik, ketika lo sedang menjalankan hubungan yang udah gua rasa ini udah nggak works lagi nih. Itu lo juga harus bisa nerima kalau misalkan ya entah lo yang cabut ataupun lo yang nyuruh dia cabut, gitu aja sih. Kasarnya gitu ya. Dan lo juga harus bisa cintai diri lo sendiri. Karena ketika lo udah bisa cintai diri lo sendiri, lo juga akan bisa mencintai orang lain gitu loh. Dan lo juga harus bisa sama-sama menerima bahwasanya manusia juga banyak kurangnya. Manusia juga banyak khilafnya. Jadi kita harus bisa sama-sama mengkomunikasikannya dengan baik. Kayak lo tau gak sih teori komunikasi Laswell? Ketika seorang komunikator memiliki sebuah pesan yang disampaikan oleh media, yang akan nanti yang pada akhirnya akan diterima oleh komunikan, dan komunikan akan memberikan sebuah feedback ke komunikator. Itu adalah sebuah teori yang mendasarkan bahwasannya komunikasi itu yang benar adalah seperti itu gitu loh. Jadi ketika lo menjalankan sebuah hubungan tapi komunikasinya nggak baik, ya udah anjing, lo harus sadar bahwasanya emang yang lo udah nggak work saja sama dia. Lo harus nerima, lo harus cabut dari hubungan kayak gitu. Ya karena lo juga harus sayang sama diri lo sendiri. Oke. Cukup. I think it's enough untuk episode Kamis Gerimis pada hari ini. Gue record di malam H-1 sebelum ini. Jadi after ini gue langsung edit dan langsung gue upload untuk session besok malam. Jadi ya stay safe terus dan stay healthy buat teman-teman sobat nganu dimanapun kalian berada. Jangan lupa pakai masker, ikuti protokol. Bersyukur yang masih kerja, bersyukur juga yang masih kerja terus di rumah aja. Jangan pada ngeluh, gue pun ya suka ngeluh sih, ya wajar manusia. Karena gue juga bersyukur masih bisa ngeluh, karena ya berarti gue masih manusia gitu. Jadi kayak I'm so sorry kalau misalkan akhir ini gue juga gak terlalu aktif di medsos gue di FWB, di Over FWB, di FWB Podcast. Dan gue juga jarang update di FWB Store karena emang lagi benar-benar sibuk banget. Ngurus ini, ngurus itu, jadi lagi banyak pikiran juga. Jadi kayak wow. Jadi gue bersyukur banget kalau masih bisa ketemu sama talent ataupun followers untuk recording podcast. Jadi kayak ya waktu gue ngerasa 24 jam agak sedikit kurang karena Senin Jumat sampai Minggu pun gue masih full untuk ada apapun itu kegiatannya. Ya semoga apapun yang gue kerjakan sekarang dan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang sedang berjuang, sedang mengejar sesuatu cita-cita ataupun impian, nanti kelak akan ada hasilnya. Gitu aja sih. Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Di sini gue admin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode Kamis Gerimis. Dan kalau misalkan nanti ada collab sama talent lagi, gue bakal info di @overheardfwb. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb. Buat kirim cerita kalian, buat kirim conversation kalian untuk bahan sharing di sana. Gue menyiapkan wadah untuk itu. Nggak apa-apa yang mau cerita aja langsung, ketik langsung. Dan buat teman-teman semua yang pada mau jajan boleh banget langsung cek Instagramnya di @fwbstore. fwb.store fashion wholesale branded. Gue menjual barang-barang yang 100% original, branded, dengan harga grosir dan ataupun harganya murah. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di sini gue admin pamit undur suara. Gue ulang lagi. Sampai jumpa. Bye bye and stay safe and stay healthy. Bye-bye.